Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Melia, STPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah Industri Pengolahan Susu. Di sini kami yang beranggotakan, saya sendiri Siti Kholiza Siregar dan rekan saya Anissa Rahma. Di sini kami mendapatkan tugas mengenai lactic fermentation. Ada beberapa subbab pembahasan. Pertama yaitu lactic acid bacteria, acid production, bacteriophage, ecological aspect, dan starter. Nah, pertama apa itu lactic acid bacteria? Nah, di sini kita harus mengetahui bagaimana taksonominya. Pertama yaitu bal ini lactic acid bakteri ini biasa disebut sebagai bakteri asam laktat atau bal, yang mana dia itu memiliki bakteri gram positif, tidak memiliki spora, berbentuk bulat atau batang, terus mampu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Saat ini ada 12 genera bakteri asam laktat. 4 diantaranya mengandung organisme yang digunakan dalam fermentasi susu. Contohnya adalah Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus, dan Lactobacillus. Nah, ada juga genus yang kelima itu Enterococcus, biasa digunakan untuk starter. Bagaimana kita membedakan genus dan spesies dari suatu bakteri? Nah, biasanya untuk melihatnya itu kita bisa lihat dari morfologinya, bagaimana bentuk penampilannya batang atau kokus. Nah, kita lihat juga bagaimana produk akhir fermentasinya, apakah dia termasuk homofermentatif atau heterofermentatif. Bisa juga dilihat dari metabolisme karbohidratnya, bagaimana suhu pertumbuhannya, konfigurasi optik yang ditimbulkan, dan toleran terhadap garam. Nah, biasanya ada juga dengan metode yang modern itu menggunakan DNA, sequence DNA, yaitu dengan kombinasi teknik DNA polimetrik acak atau RAPD, yang biasa disingkat RAPD. Selanjutnya nanti akan muncul pohon filogenik, dilihat dari hubungan kekerabatannya. Selanjutnya adalah bagaimana metabolisme dari bal. Nah, jadi semua bakteri asam laktat ini membutuhkan karbon organik sebagai sumber karbon dan energi. Nah, bal ini tidak dapat memperoleh energi melalui aktivitas pernafasan, tapi bal ini bergantung terutama pada reaksi yang terjadi selama glikolisis untuk mendapatkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau disingkat dengan ATP. Selama pertumbuhan bakteri dalam susu, sumber energi utama adalah laktosa, yang mana laktosa ini yang diubah menjadi asam laktat dan produk lainnya melalui dua metabolisme yang berbeda. Ada fitur metabolisme lain dari beberapa bal ini adalah kemampuannya untuk memetabolisme asam sitrat, yang merupakan komponen minor dalam susu. Ini dapat dikonversi menjadi diasetil, yang merupakan senyawa rasa penting yang ada pada susu fermentasi. Selanjutnya adalah metabolisme laktosa. Jadi ada penyerapan dan hidrolisis dari metabolisme laktosa. Ada dua sistem utama yang digunakan bal, yaitu pertama mekanisme translokasi kelompok, di mana laktosa terfosforilasi selama perjalanan melintasi membran sitoplasma. Dia menggunakan 4 protein yang terlibat, yaitu E1 atau enzim 1, E2, enzim 2, enzim 3, dan HPR. HPR ini adalah protein yang mengandung histidin. Hasilnya adalah laktosa fosfat terakumulasi secara intraseluler dengan biaya bersih dari fosfat yang kaya energi. Nah, laktosa fosfat dihidrolisis menjadi glukosa dan galaktosa 6-fosfat oleh fosfo-beta-galaktosidase atau P-beta-gal. Nah, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan kedua gula fosfat ini dimetabolisme lebih lanjut. Nah, itu dengan sistem PEP-PTS, yaitu adalah karakteristik dari si laktokoki. Nah, sistem keduanya yaitu mentranslokasi gula ke dalam sel tanpa modifikasi kimia. Terletak di membran sitoplasma, fermelaktosa mentranslokasi laktosa dengan proton ke dalam sitoplasma. Nah, hidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa dilakukan oleh beta-galaktosidase atau beta-gal. Nah, di sini saya lampirkan bagaimana metabolisme lanjut. Nah, dalam hal ini metabolisme laktosa hanya menghasilkan 2 mol asam laktat. Selanjutnya hasil energi dari metabolisme laktosa ini, pertama untuk fermentasi homofermentatif, optimalnya itu 1 mol laktosa menjadi asam laktat, 4 mol ATP terbentuk laktosa plus 4H3PO4 dan 4 ADP, 4 asam laktat dan
plus 4 ATP plus 3 H2O hingga 95% gula diubah menjadi asam laktat. Nah, untuk fermentasi heterofermentatif, hasil ATP per mol laktosa hanya 2 laktosa plus 2 H3PO4 plus 2 ADP 2 asam laktat tambah 2 etanol tambah 2 CO2 tambah 2 ATP dan plus H2O. Selanjutnya bagaimana metabolisme pirufat. Nah, langkah pertama dalam rute alternatif metabolisme pirufat ini adalah konversi pirufat menjadi asetil-CoA. Pirufat dapat dikurangi dengan jalur pirufat dehidrogenase, di mana terbentuknya asetil-CoA dan CO2 dan NADH+ yang direduksi menjadi NADH. Asetil-CoA dapat dikonversi menjadi asetat melalui asetil fosfat untuk menghasilkan ATP tambahan atau menjadi etanol melalui asetildehida untuk memperbaiki ketidakseimbangan NAD atau NADH yang disebabkan oleh langkah dehidrogenase. Bakteri asam laktat heterofermentatif dapat menghasilkan asam asetat daripada etanol dari asetil P sehingga menggandakan hasil ATP. Bisa juga dilihat pada gambar skemanya. Selanjutnya adalah metabolisme sitrat. Sitrat diangkut ke dalam sel dengan sitrat permease. Pada awalnya, sitrat dihidrolisis menjadi asetat, CO2, dan pirufat dengan sitrat liase. Nah, menurut formasi diasetil dari pirufat dapat kemudian terjadi melalui alfa-asetolaktate yang dibentuk oleh kondensasi asetaldehid aktif dan molekul pirufat lainnya. Alfa-asetolaktate ini adalah molekul yang tidak stabil dan pada pH rendah dapat didekarboksilasi secara non-enzimatik menjadi aseton atau dengan adanya oksigen secara oksidatif menjadi diasetil. Selanjutnya adalah peraturan untuk metabolisme. Biasanya disesuaikan dengan langkah-langkah kunci dalam jalur yang dikatalisasi oleh enzim yang aktivitasnya dimodulasi oleh metabolit fermentasi. Secara umum diyakini bahwa sebagian besar gen untuk enzim jalur utama, yaitu seperti jalur EM, diekspresikan secara permanen. Nah, untuk pengaturan aktivitas enzim termasuk enzim transport PEP, PETS, fosfoktrokinase, pirufat kinase, dan laktat dehidrogenase. Untuk produksi asetildehidanya, asetildehida sebagian besar diakumulasikan oleh bakteri asam laktat yang tidak memiliki enzim alkohol dehidrogenase. Bakteri ini tidak dapat mengurangi asetildehida menjadi etanol. Selanjutnya metabolisme protein. Di dalam sel, peptida dihidrolisis oleh peptidase menjadi asam amino individu yang diperlukan untuk sintesis protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Konversi asam amino yang dihasilkan dianggap sebagai prekursor penting dari senyawa rasa, yaitu untuk pada keju matang. Senyawa rasa ini dibentuk oleh konversi biokimia dan kimiawi dari asam amino. Selanjutnya adalah aktivitas lipolitik. Nah, aktivitas lipolitik bakteri asam laktat ini terbatas, terutama menyangkut hidrolisis di dan monogliserida yang terbentuk dari trigliserida oleh lipase asing. Bakteri asam laktat mungkin memiliki aktivitas esterase yang memfasilitasi esterifikasi asam lemak. Selanjutnya adalah pembentukan eksopolisakarids atau biasa disingkat EPS. Nah, EPS ini tampaknya sangat bervariasi dari satu strain ke strain lain. Banyak dari mereka telah terbukti mengandung gugus galaktosa, glukosa, dan ramnosa. Ada bakteri asam laktat yang memproduksi EPS termofilik dan mesofilik. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya Anissa Rahma. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Siti Fauziah Siregar yang telah menjelaskan tentang pengertian sampai dengan metabolisme dari bakteri asam laktat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai genetik dari asam laktat ini. Di sini ada penemuan bahwa gen-gen untuk beberapa sifat ini terletak pada potongan-potongan DNA ekstra akromosomal yang disebut dengan plasmid. Telah sangat memudahkan pengembangan dari pengetahuan tentang genetika dan fisiologis dari bakteri asam laktat. Sifat-sifat ini termasuk produksi proteinase, enzim yang terlibat dalam penyebaran dan metabolisme laktosa, kemudian pengangkutan sitrat, kemudian dari produksi oligosaccharid, kemudian produksi bakteriosin dan makrofag, dan resitesi dari bakteriofag.
Yang di sini ada juga penjelasan tentang bakteriosin. Bakteriosin di sini yaitu metabolit sekunder yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Bakteriosin ini bersifat membunuh bakteri patogen dan organisme pembusuk pada makanan. Sifat-sifat lain dari bakteriosin ini yaitu seperti tahan panas, dia stabilitas terhadap asam, kemudian aktivitasnya pada pH yang relatif rendah, kemudian aktivitasnya pada waktu yang lama. Kemudian bakteriosin ini membuat dia sangat cocok untuk aplikasi dalam industri makanan. Dapat dilihat klasifikasi dari karakteristik dari beberapa bakteri asam laktat dari fermentasi susu dan produk olahan susu. Dapat dilihat genus dari bakterinya, spesies, morfologi, pertumbuhannya, temperatur fermentasinya, kemudian balnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ya, baik, selanjutnya dari acid production. Di sini produksi dari asam. Properti utama dari bakteri asam laktat kan memproduksi asam. Produksi asam ini tergantung pada suhu, jumlah bakteri, dan lama fermentasi yang kita lakukan terhadap suatu produk. Kemudian di sini ada bakteriofag. Bakteriofag di sini didefinisikan sebagai virus yang dapat menginfeksi dan membunuh sel bakteri. Dari pertumbuhannya sangat berbahaya dalam pembuatan produk yang difermentasi karena dia dapat membunuh sebagian besar bakteri dalam kisaran inang dari bakteriofag ini. Bakteriofag ini ada komposisi dan strukturnya. Bakteriofag ini lebih kecil dari sel inangnya dan dapat dipisahkan dari penyaringan melalui membran dengan ukuran pori 0,45 mikrometer. Bakteriofag ini hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Di sini ada multiplication dari bakteriofag. Di sini dapat terjadi dengan dua siklus. Yang pertama siklus sitik dan siklus lisogenik. Dalam siklus sitik, fag menginfeksi dan melisis sel inang. Sedangkan fermentasi laktat dalam siklus lisogenik, fag memasukkan genom mereka ke dalam kromosom inang. Jadi fag ini bersifat virulen. Dapat dilihat dari struktur fag yang pada gambar di samping, yaitu struktur dari bakteriofag yang hampir sama dengan struktur dari virus. Di sini ada mekanisme resintesi dari bakteriofag berkode plasmik dalam Lactococcus lactis. Dapat yang dilihat pada gambar di sampingnya ada yang pertama itu perhambatan dari absorpsi, yang kedua, yang ketiga sistem pembatasan atau modifikasi, yang keempat mekanisme infeksi yang gagal yang mengganggu replikasi DNA dari bakteriofag, yang kelima ada mekanisme infeksi gagal yang mempengaruhi sintesis protein fag. Plasmid yang positif itu adalah sel bertahan hidup, yang negatif itu sel bertahan mati. Bakteriofag ini dapat diinaktifkan dengan perlakuan panas, desinfektan, juga perlakuan dengan iradiasi sinar gamma atau dengan sinar ultraviolet. Di sini ada ecological aspek dari bal ini. Mikroorganisme selalu menunjukkan interaksi antara mekanisme mereka dan lingkungannya yang terdiri dari ekologi mereka. Ketika organisme dapat tumbuh secara mandiri tetapi melakukannya dengan lebih baik ketika bersama-sama. Hal ini disebut mutualisme karena pertumbuhannya bersifat kooperatif. Contohnya hubungan antara Streptococcus haemophilus dan Lactobacillus delbrueckii sp. bulgaricus dalam pembuatan yogurt. Kemudian ada Slater. Di sini Slater merupakan kultur yang sangat atau lebih spesiesnya atau strain bakteri asam laktat yang ditambahkan untuk difermentasi. Secara tradisional, Slater diperoleh melalui pertumbuhan bakteri asam laktat dalam susu pada suhu yang sesuai. Starter kemudian dipertahankan dengan menyebarkan dan menumbuhkan pada suhu segar. Saat ini media pertumbuhan khusus selain susu juga digunakan untuk menghindari multiplikasi bakteriofag selama pembuatan starter. Di sini dapat dilihat organisme dari tipe-tipe starter yang digunakan dalam fermentasi produk susu. Dapat dilihat pada tabel, ada tumbuhnya ada pada mesofilik dan termofilik.
Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah dan jangan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anissa Rahma dan rekan saya Siti Koliza mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.